Selamat malam Pak Pendeta. Saya mau bertanya dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Dan yang paling mencolok itu ayat yang ke-19 Pak Pendeta. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau mengajarkan yang salah akan menduduki kerajaan surga? Kerajaan surga juga Pak Pendeta? Kita akan bacakan ayatnya Pak Pendeta. Terima kasih, tolong dibaca. Ayat yang ke-17 dari Matius pasal 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebab semuanya terjadi. Ayat yang ke-19, karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian pendeta. Pertanyaannya, apakah dengan mengajarkan yang salah akan tetap menduduki kerajaan sorga? Ya, pertanyaan itu, terima kasih Saudara Galang. Jadi pertanyaan itu didasarkan atas kata-kata tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga, lalu kemudian tempat yang tinggi. Jadi kita mau ajar salah, kita mau ikut atau tidak ikut, menurut pengertian dalam tanda kutip ayat ini, yang penting masuk surga. Mau tempat yang paling rendah, mau tempat yang tinggi, tidak menjadi masalah. Jadi saya pikir itu pertanyaannya, beranjak dari ayat itu. Mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya lanjutkan dengan membaca beberapa ayat adalah pada waktu kita baca dalam ayat 19 yang mengatakan ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga, kata menduduki di sana sebenarnya di dalam bahasa aslinya menggunakan suatu kata yang kalau diterjemahkan artinya disebut atau dipanggil. Jadi terjemahannya, kalau kita mau buat terjemahan yang lebih dekat kepada bahasa Yunani, bahasa aslinya, maka ia akan disebut yang paling kecil atau yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Lalu kemudian yang berikutnya, ia akan, yang satu lagi, yang bagian terakhir, ia akan disebut yang tinggi atau yang besar di dalam kerajaan sorga. Namun apapun terjemahannya, entah itu menduduki tempat yang paling rendah atau itu disebut yang paling rendah atau paling kecil, tetap pertanyaannya valid. Kenapa? Karena mengapa tidak dikatakan kalau ia meniadakannya, maka ia akan tidak masuk ke dalam kerajaan sorga? Kenapa tidak dikatakan tidak masuk? Sebaliknya dikatakan menduduki atau disebut yang paling kecil di dalam kerajaan sorga. Salah satu ayat yang bisa membantu kita memahami ini adalah kita baca di dalam ayat yang ke-20. Tadi kan ayat 19 pertanyaannya. Coba kita baca ayat yang ke-20 yang berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita tidak hidup lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya, kalau kita tidak mengikuti hukum itu, bukan hanya secara hurufnya yang kita ikut, tapi memang semangat kita, demikian juga hati kita betul-betul berpaut pada Tuhan. Kita bukan menurut dengan perbuatan kita secara luar saja, tapi memang hati kita mengasihi Tuhan, dan dengan hati yang mengasihi itu, maka kita akan menurut. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menurut
dengan yang tampak pada luar mereka, tetapi hati mereka, Yesus banyak menegur dalam Matius 23, hati mereka itu penuh dengan tulang belulang. Mereka tidak mengasihi Tuhan, tetapi hanya menunjukkan bahwa mereka itu menurut. Itu ada pembahasannya. Namun yang ditekankan dalam ayat 20 adalah, jika kita demikian, maka kita, katanya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, perhatikan di ayat yang ke-19 pun, di sana hanya dibuat hanya dua kemungkinan. Tempat yang paling rendah atau tempat yang tinggi. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Hanya yang paling rendah, lalu kemudian yang tinggi. Tidak ada disebutkan yang paling rendah, yang agak tinggi, lalu kemudian tinggi. Tidak disebutkan di sana. Ini menunjukkan bahwa tidak ada level-level kedudukan umat-umat Tuhan yang akan masuk atau pada waktu mereka sudah ada di dalam kerajaan sorga. Ayat ini hanya memberikan kepada kita dua pilihan, yaitu menurut ayat tadi, ayat 19, tempat paling rendah atau tempat yang tinggi. Selalu hanya dua pilihan. Di dalam kitab Matius selalu juga disebutkan hanya ada dua pilihan di sana. Contohnya, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-18, kita buka Matius pasal yang ke-18, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di sini ada pertanyaan dari murid-murid Yesus yang mengatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Jadi bahasa terbesar dalam kerajaan sorga ini adalah bahasa dari murid-murid Yesus yang selalu bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Lalu Yesus menjawab murid-murid itu dalam ayat yang kedua. Ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Di sini kita lihat ada dua pilihan. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga mengatakan tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ayat 4 mengatakan yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, kitab Matius sangat konsisten. Yesus juga sangat konsisten di dalam ajarannya. Hanya ada dua pilihan. Coba kita bandingkan sekarang. Matius 5 ayat 19 mengatakan yang paling kecil atau yang tinggi kedudukan dalam sorga. Matius 18 mengatakan hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan. Kalau menjadi seperti anak kecil ini, maka akan disebut terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau tidak menjadi seperti anak kecil ini, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang coba kita buat dia punya paralelnya. Matius 5:19, yang paling rendah, lalu kemudian yang besar atau yang tinggi. Matius 8 ayat 1 sampai 4, tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, lalu kemudian yang paling besar. Kalau kita sejajarkan antara Matius 5:19 dengan Matius 18 ayat 1 sampai 4, maka yang tinggi atau yang besar itu sama dengan yang paling besar, lalu kemudian yang paling kecil itu sejajar dengan tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi pada intinya hanya ada dua pilihan, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah memang masuk ke dalam kerajaan sorga itu sama dengan yang terbesar dalam kerajaan sorga, yang menandakan bahwa tidak ada level rendah,
agak tinggi, paling tinggi. Apakah memang demikian? Ada beberapa ayat yang tadi sudah disebutkan, kita sudah baca. Sekarang coba kita baca di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, karena tujuan kita adalah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi di sini hanya ada dua, masuk ke dalam kerajaan sorga kalau melakukan kehendak Bapa di sorga, atau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Saya pikir demikian. Yesus konsisten, tidak pernah ada 3 jalan, selalu hanya ada 2 jalan, ya, yaitu jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau jalan untuk tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tadi Matius pasal yang ke-5 itu adalah bahagian dari khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit itu bukan hanya di Matius 5, tapi ada 3 pasal. Matius 5, Matius 6, lalu kemudian Matius yang ke-7. Apakah dalam khotbah di atas bukit ini Tuhan Yesus juga konsisten tentang hanya ada 2 jalan atau 2 kemungkinan, masuk sorga atau tidak masuk sorga? Coba kita baca dalam Matius 7 mulai ayat yang ke 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi tetap konsisten. Dengan demikian, yang paling kecil artinya tidak masuk, yang paling besar artinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang paling kecil artinya binasa, yang paling besar artinya yang mendapatkan hidup yang kekal. Hanya ada selalu 2 kemungkinan. Pada penutupan khotbah di atas bukit pun Tuhan Yesus memberikan hanya ada 2 kemungkinan tentang perumpamaan 2 macam dasar. Yang pertama adalah orang yang mendengar dan melakukannya, ia dianggap sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang mendengar tapi tidak melakukan disebut orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Hanya ada 2 jalan. Kita tidak akan bingung ataupun pusing memilih banyak jalan. Hanya 2, jalan selamat atau tidak selamat, masuk sorga atau tidak masuk sorga. Itu yang Yesus ajarkan. Terima kasih, saya pikir demikian.